Yang ketiga, selaku seorang anak, mari kita contoh bagaimana kepatuhan Ismail kepada perintah Allah dan orang tuanya. Ada orang-orang yang tak bisa kita balas budi baiknya. Mereka lah ayah dan emak kita. Tidak bisa kita balas budi baiknya sampai hari ini. Mereka lah ayah dan bunda kita, ayah dan emak kita. Maka di hari yang mulia ini, mari sejenak kita mengenang wajah ayah dan emak kita. Mari kita mengingat wajah ayah dan emak kita. Mungkin hari ini mereka masih hidup, atau mereka mungkin sudah tiada. Sudah lama kita tidak mengenang bagaimana wajah emak kita hari ini. Sudah lama kita tidak mengingat-ingat wajah ayah kita pada hari ini. Kita banyak disibukkan mengingat wajah-wajah yang lain. Kita lebih sibuk di mengingat-ingat wajah-wajah orang lain daripada emak dan ayah kita. Maka di hari yang mulia ini, mari kita ingat kembali masa-masa indah kita bersama ayah dan emak kita. Kita tumpang 9 bulan 10 hari. Bukan kamarnya, bukan rumahnya, tapi kita berada di dalam perutnya. Kita berada di dalam rahimnya, mengandung dengan peluh titik keringat air mata, bahkan melahirkan dengan bersimbah darah. Meregang nyawa yang mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Ayah kita yang kulitnya terbakar panas demi mencari sesuap nasi, makanan yang halal untuk anak-anaknya. Ibunda yang mengandung, melahirkan dan merawat kita. Bila hari ini masih hidup, kembali dari sholat ini, maka dapat kita cium tangannya, dipeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagian malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebagian sudah meninggalkan kita, hanya pusaranya saja yang dapat kita lihat. Hanya untayan doa, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, tak terbalas tetes air mata ayah dan emak kita. Berapa kali ia tak dapat sholat tahajud malam karena rengek tangis sampai dini hari. Berapa kali ia tidak dapat melaksanakan sholat duha, bahkan ia sudah mengambil air wudhunya. Tapi karena tetes kencing kita yang menetes di kain kenanya yang suci, terpaksa ia batalkan sholat sunnah. Hari raya ini Allah mempertemukan bagi yang masih hidup. Balaslah kebaikan ayah dan emak kita. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafaihi, balaslah. Apakah kamu sanggup membalas budi baiknya? Apakah kamu sanggup untuk membalas tetes peluh keringat air matanya? Semua tak akan dapat kita balas. Kalau ia masih hidup hari ini, senangkan hatinya. Belikan pakaian yang terbaik buat ayah dan emak kita. Belikan makanan yang paling ia sukai. Makanya mumpung orang tua kita masih ada, selagi ayah dan emak kita masih ada, mari cium tangannya, peluklah dia baik-baik, cium keningnya. Kalau ada duit, kirimlah. Ketika hari raya tiba, mari kita pulang, kita jenguk ayah dan emak kita. Sudah berapa lama kita tidak menjenguknya? Sudah berapa lama pusaranya hari ini kita tidak jenguk? Maka beruntunglah kedua orang tuanya yang masih hidup. Kesempatan untuk berbakti secara langsung dan membahagiakan mereka sangatlah besar. Mereka yang telah meninggal dunia, emak saya telah meninggal dunia Ustaz, ayah saya telah meninggal dunia Ustaz. Kita tak tahu bagaimana nasibnya di dalam kubur. Kita tak tahu bagaimana nasib mereka, apakah mereka bahagia, apakah mereka harus menanggung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita kirimkan buat ayah dan emak kita? Sedekah terbaik apa yang telah kita berikan kepada emak dan ayah kita? Rasulullah mengatakan, orang yang telah meninggal dunia tak ombaknya seperti berada di tengah lautan. Mereka harus menghadapi ombak badai yang bertubi-tubi, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kirim pahala dan doa dari anak-anak mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita yang masih mempunyai ayah dan emak kita, sudahkah kita bersimpuh di kaki mereka? Mohon maaf dan redha dari mereka. Kalau mereka masih hidup, kita sayangi mereka, kita santuni mereka. Betapa banyak kita yang bisa menghargai orang lain di luar sana, tapi kita lupa akan tata krama dan sopan santun kepada mereka.
Berapa banyak kita yang mampu menghormati orang lain di luar sana, tapi kita membentak ayah dan bunda kita. Berapa banyak di antara kita lebih menghargai teman-temannya dan orang lain di luar sana dibandingkan menghormati orang tuanya. Di depan orang lain bahkan mereka berjalan merunduk, tapi kepada orang tuanya, kepada orang lain dia pinjamkan uangnya. Keluar gaji pertamanya dia traktir teman-temannya untuk makan, tapi dia tidak tahu. Mereka lupa bahwa orang tuanya mengalami kesulitan. Jangan salahkan ketika anak kita membentak kita, karena dahulu kita pernah membentak ayah dan emak kita. Jangan salahkan anak kita berkata kasar kepada kita dan lantang kepada kita, karena kita dulu pernah berkata lantang dan kasar kepada ayah dan emak kita. Semoga kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin.